Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakur Humas dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Tegal dan semua Cakur Humas yang ada di Mayakata ini. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Buat yang sakit, semoga dapat cepat obat yang tepat untuk bisa menyembuhkan sakit Anda. Yuk, sebelum acara dimulai, saya mau kasih pantun dulu, oke? Ya, bobot alas kanggo gawe lahan, ngenjot pit aku di pedal. Ketemu maning karo bebemuhan di acara podcast Humas Pemkab Tegal. Loken, ya. Cakur Humas, upaya pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran ekonomi rumah tangga akibat pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 dengan memberikan stimulus bantuan sosial, ternyata tidak semuanya berjalan dengan mulus. Di tengah situasi yang serba terbatas, pemerintah daerah hingga desa diminta segera menentukan daftar calon penerima manfaat bantuan sosial terdampak COVID-19, termasuk mereka-mereka yang sebelumnya telah terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Seluruh program bantuan sosial dikemas secara generik ke dalam jaring pengaman sosial. Ada beragam jenis bantuan sosial di dalamnya, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, program Bansos Sembako, dan program Bansos Tunai dari Kementerian Sosial. Lalu ada program Bansos Pangan Masyarakat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan program Bansos Beras dari pemerintah Kabupaten Tegal. Cakur Humas, dalam pelaksanaannya tidak sedikit pengaduan masyarakat yang masuk ke kami, baik melalui SMS lapor Bupati Tegal di 085 6000 80709, aplikasi Android lapor Bupati, hingga medsos Humas Pemkab Tegal. Pertanyaan yang sering muncul tidak jauh-jauh dari persoalan ketidaktepatan sasaran keluarga penerima manfaat, lalu kualitas produk atau komoditas bantuan berupa sembako yang tidak sesuai dengan harapan dan taksiran nilainya pun kurang dari nilai bantuan yang semestinya. Nah, untuk mengurai mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana kiranya warga harus bersikap, sudah hadir di studio kami Mas Husni ini. Agak sakit ya? Ya. Habis dicucus Mas. Ya, bagian dari perjuangan untuk dari tugasnya. Semoga cepat sembuh, sehat, berkas terginas. Amin. Toh, titik-titik ya. Dan juga ada Mas Hafsin. Selamat malam Mas Hafsin. Selamat malam. Staf teknis data kemiskinan SIKSNC Dinas Sosial Kabupaten Tegal ya. Mas Husni, malam hari ini kita akan membedah soal apa itu bantuan sosial dan sebagainya. Ini ada pertanyaan yang pertama buat Mas Husni ya. Iya. Sebelumnya kita ingin tahu nih apa itu TKSK dan tugasnya itu apa TKSK. Monggo Mas Husni, silakan. Jadi TKSK itu kepanjangannya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ya. Ini kita itu ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Langsung. Ini ya langsung. Bukan Dinsos lagi kalau ya. Bukan. Kita diberi tugas, fungsi dan kewenangan pendamping sosial. Juga di sini kita sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Itu bisa dimengerti oleh masyarakat ataupun netizen ataupun cakur berjumlah. Kira-kira dalam bahasa kita itu apa itu? Bahasa wong isor ya, angger TKSK ya berarti balane wong melarat lah. Soalnya Mbak Tiri sih. Jadi gini, ya, gimana, kita itu segala permasalahan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat miskin lah, ya, yang tidak mampu, itu kita diberi tugas untuk mendampingi mereka sehingga apa yang menjadi hak mereka itu dari pemerintah itu sampai ngawal menjadi ya. ngawal. Ya. Artinya ngawal berarti
Dalam hal pencairannya atau dalam dari semuanya? Semuanya. Dari datanya. Datanya. Ya, kemudian dia mendapatkan bantuannya. Kemudian kita pun harus selalu menginformasikan kondisinya dia sekarang seperti apa. Sekarang ini dalam kondisi miskin. Ya, betul. Padahal di data itu dulu dia itu mampu. Dulu mampu, sekarang miskin. Tapi akhirnya belum tercatat. Nah, itulah akhirnya dengan kehadiran TKSK ini kita mendampingi ini sehingga kita minimal mendata kemudian menginformasikan ke DTKS untuk naik ke atas. Bahwa ini ada orang miskin, atau orang kaya baru gimana? Kalau ada orang kaya tetap dilaporkan. Dulu miskin, sekarang kaya. Iya, itu pun tetap dilaporkan. Tetap dilaporkan ya. Oke, ya. Jika melihat uraian tugas dan beban kerja TKSK ini sungguh luar biasa. Ternyata nyatanya sampai kita dicocos pun tetap untuk memberi penerangan pada mereka-mereka yang masih banyak pertanyaan ya. Iya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, karena selain jumlah penerima manfaat yang bertambah, juga waktunya yang mendesak. Lalu bagaimana strategi pendampingan kawan-kawan TKSK dalam menentukan sasaran keluarga penerima manfaat dan mengawal penyaluran bansos itu? Ya, jadi berkaitan dengan COVID ini memang semua data-data yang akan mendapatkan bantuan itu kan harus segera. Ya. Terus juga dilalah memang COVID-nya juga datangnya tiba-tiba juga ya. Iya, yang tiba-tiba. Ya. Yang katanya kayaknya orang berbu Indonesia jebule yang berbu. Luar biasa. Ternyata luar biasa. Ya. Akhirnya kayak kita pun yang di lapangan berkaitan dengan data, kita ya tetap akhirnya ujuk-ujuk harus segera menyampaikan data untuk orang-orang yang terdampak dari COVID ini. Iya. Nah, dengan cara kita yang kalau tenaga saya kan hanya satu orang, satu kecamatan TKSK itu hanya satu orang. Luar biasa ya. Iya. Harus mengawal semua data kemiskinan. Harus ada berapa desa di bawah siapa itu? Kalau Lebaksil saya TKSK kecamatan Lebaksil ya. Itu ada 15 desa. Satu orang. Ngawal 15 desa. Ngawal 15 desa. Berapa kakak dalamnya? Gitu. Makanya sakit ya. Iya. Tilike obah dibuang ya. Si guru paksa dibuang oleh Mas ini diberian ya. Tilike harus enggak apa-apa. Cukup ya. Cukup. Oke, lanjut. Iya, jadi kita dalam rangka mengawal data untuk sasaran jaring pengaman sosial ini yang kemarin itu kita dibantu oleh desa. Kebetulan untuk Kecamatan Lebaksil dan beberapa kecamatan yang lain memang sudah ada operator SIG engine. Oh iya, ada operator. Iya, ada tiap desa lah ya. Tukang catat. Iya. Jadi kayak saya tinggal ngoprak-ngoprak kemarin ngoprak. Catat kalau kita naruhannya ke segala lingkungi ngomong. Nah, lebokna endah esuk oleh bantuan. Apa secepat itu lapor besok dapat bantuan? Ada proses. Berapa hari? Ada proses. Kalau akan masuknya ke database yang besar, induk itu DTKS, itu paling cepat 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Keburu teh beli bantuan ya? Resiko. Tapi untuk COVID ini kan kita ada toleransi lah, tidak harus langsung masuk ke DTKS, tapi ada proses di mana penerima bantuan ini bisa secepatnya mendapatkan bantuan. Tapi ada proses juga untuk masuk ke DTKS. Oh, dilakukan oleh si operator SIG engine ini. Iya, saya cepat dapat bantuan, tapi tetap tercatat. Iya. 2 jalur ini tetap kita ambil. Iya. Dapat bantuan, loh saya kini butuh mangan yang esok. Iya, masa tahu telung bulan. Iya, masa mungkin 3 bulan. Burung lalu. Iya. Untuk burung lalu. Iya. Mas, kita semuanya tahu ya, jika data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi satu-satunya data rujukan Kementerian Sosial dalam menentukan keluarga penerima manfaat bansos PKH, bansos sembako, bansos tunai. Lalu kenapa bisa dijumpai ada warga yang sudah sejahtera, sudah mampu, tetap terdaftar di dalamnya dan menerima bansos manehnya wisugi kecatat boy oleh bantuan kira-kira ini loh. Barangkali Mas Rakyat bisa ngerewangnya silakan. Ya. Ropokan atau apa dulu? Rokok. Dirokok ya. Iya, silakan. Jadi gini, kenapa
data sasaran ternyata masih orang pas sih. Orang pas. Sasaran. Bantuannya tahun 2020 kok begitu metu namanya wong iki jebule wah sugih. Iya. Terus bantuannya pan ditekakna pantak arang nganggo melarat tapi ini datanya laka. Itu kan banyak. Itu karena memang pemerintah sekarang sudah sepakat bahwa semua bantuan sosial, semua data-data kesejahteraan sosial itu ada di DTKS namanya. desa ya berarti ya. Iya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di DTKS ini bisa dirubah, digonta-ganti oleh desa. Tergantung dari keadaan orang tersebut. Iya. Itu bisa berubah kapan bae bendina bisa. Iya. Ki lagi sugih ning datane anak iki catet sugih. Tapi begitu ulang arep dene dadi melarat. Lalu dicatat melarat. Iya. Diinformasikan kondisi sekarang. Jadi hari ini bulan ini dia tidak bekerja karena di PHK. Maka dia boleh menyampaikan ke operator CNG ini untuk menyampaikan Pak Nyus saya ora kerja. Ki ulang arep mbuh oleh pegawai apa beli tabungan orang duit. Nah, ini bisa dirubah di DTKS di CNG-nya. Karena alat untuk merubahnya hanya CNG sih Pak. Betul ya. Mas ya. Jadi memang alatnya itu yang bisa merubah DTKS itu hanya CNG. Oh ya. Jadi sampai kapanpun kalau CNG ini nggak diutik-utik karo desa, akses buat apa? Akses berubah. 2009 kayak keluargane kue kecatat ya. Tapi ini kono keterangan ini DTKS metune bahwa ini 2009 masih liata. Honor. Iya, liata honor. Iya. Lah barang oke saiki datane metu bantuane der PNS. Nah, berarti kan itu kesalahannya gimana kira-kira? Letak dari kesalahan itu kira-kira di mana? Apa dari tim sosial, apa desanya, apa RT-nya, apa RW ini kira-kira? Di sini tidak usah salah menyalahkan salah menyalahkan. Karena semua ada alur, semua ada proses. Jadi dan ada yang bisa dirubah. Hanya memang mungkin desa yang belum sempat. Bahasa alusnya belum sempat. Iya. Terus perkara kalau sekarang kan sudah banyak benturan permasalahan. Mungkin desa wis tembe rasakan bahwa ini sangat bermanfaat. Miyen tak kayak apa sih data pan gua apa sih nyusulna kayak gorong itu ternyata sekarang beda keadaannya. Oke. Mungkin kayak ini kan saya ada sama teman saya nih, ini ada dari operator data di dinas sosial. Ini yang setiap hari dia dapat dari data-data desa masuk ke sini langsung, ini kan banyak. Kadang kayak Mas Absin juga ngeluhe desa, perangkat desa, kades ya langsung ke tim data. Langsung. Mungkin kaitannya itu. Kalau saya gimana? Makasih Mas Ubin. Kaitannya dengan data, kita bicara sejarah data dulu. Awal data. Datanya kan sejarah bukan jadi buru-buru dulu kan? Iya. Awal data itu ada PSE tahun 2005. Iya. Yang kemudian dimutakhirkan pada tahun 2011 PPLS, kemudian dimutakhirkan lagi. Danyarna lah Pak, Danyarna lah ya. Diperbarui lagi Danyari Maning tahun 2015. Kemudian data itu dijadikan sebagai data rujukan, sebagai base data untuk masyarakat miskin. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Awal adanya base data itu masih dikelola atau dilimpahkan ke dinas sosial dulu pas pertama perilisannya. Kemudian pada tahun 2018 melihat progres perkembangan atau update datanya, ternyata progresnya cuy, orang rubah-rubah aja bahasa apa ya. Kemudian Kementerian Sosial membuat aplikasi dalam versi offline yang bisa diakses langsung oleh desa. Jadi masing-masing desa
bisa mengakses data itu untuk mengusulkan, memperbaiki pemutahiran data, semuanya bisa. Tapi dari awal 2019 sampai akhir 2019 hanya beberapa desa yang melaksanakan update data. Nah, kemudian pada tahun 2020 ini mungkin awalnya beranggapan pada 2019 lah aplikasi apa sih paling bubar lalen maning orang penting memetok laka bayarannya maning gue ya hasil kata laka bayarannya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini alhamdulillah baru bergerak mungkin mereka ya. Desa baru merasakan oh ternyata data sing dinggo dataku dudu data sing apa karepane aku dhewe. Karena Kementerian Sosial sendiri atau pemerintah pusat sendiri itu sudah sedang mencanangkan single system data. Jadi untuk semua bantuan nantinya akan diambilkan dari data DTKS tersebut. Induknya itu nantinya ya. Awal 2019 kita mengadakan BIMTEK semua desa tanpa terkecuali 18 kecamatan, 287 desa. TKKB datang semua. Tapi responnya seperti tadi yang diutarakan Mas Husni, mungkin belum sempat. Belum paham. Tahun 2019 nembe 44 desa, barangan pandemi Covid, alhamdulillah ngundang dari 151. Berarti keri pira desa sing durung kuwi ya kurang luwih 100 separuhan ya, separuh hampir separuh ya. Hampir separuh. Kemudian dengan adanya tidak tepat sasaran. Karena yang namanya data, apalagi data lama, pasti akan ada margin error. Di sini itu ada dua unsur, inclusion error dan exclusion error. Yang pertama, mungkin pas pendataan dia kategori miskin, seperti yang dicontohkan. Pas di data Esiwiata atau Wangaria, barang saya panoli bantuan bisa di PNS. 5 tahun kemudian ternyata PNS, tapi masih dipakai. Di data melarat, melarat. Wong esi anak, giliran saiki bantuannya mudun, wongnya wis juga. Nah, jadi banyak faktor. Di sini diharapkan kami menganjurkan kepada desa terutama. Anjuran buat desa terutama ya untuk melakukan updating data, entah itu perbaikan data ataupun usulan baru ke dalam DTKS kapanpun. Tiap hari boleh? Setiap hari, setiap jam boleh. Tergantung operatornya apa gimana itu? Tergantung desa dan juga operator. Apakah desa sudah menyiapkan operatornya, kemudian apakah operatornya sudah siap datanya untuk diupdate. Datanya datang dari tingkat bawah, RT atau RW atau mungkin pencacah lapangannya. Operator asal ngetik ngelaka datanya apa ngetik apa ya lah? Nah, bimbingan tukang ngiro, datanya udah nganggur dia si pakai tepimen dia, nganggur deh. Ayo datanya macet malah ya terus. Nah dari data yang lama itu tanpa ada perubahan yang mengakibatkan di saat data tersebut menjadi sasaran bansos. Jatuhnya ke tim lapangan itu pasti akan banyak permasalahan. Dia sudah kaya, dia sudah meninggal, dia sudah pindah. Banyak sekali faktor yang menyebabkan data itu tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka desa harus melakukan updating. Intinya nang desa ya. Intinya. Kampanye bisa otak-otak tok ya. Sehat apa ya. Otak-otak tok. Semua berpulang pada desa. Untuk penetapannya dalam 1 tahun ada 4 kali. Tapi kita tidak menggunakan metode penetapan. Per triwulan baru kirim, per triwulan tidak kirim. Kami membuka setiap bulan sebelum tanggal 15. Silahkan data yang sudah diinputkan dikirimkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh laptopnya apik anak sing seneng disilin tapi orang dibelek-belek kena. Kayak kan cari nyampe tebal. Tebal. Laptopnya kena virus. Nah, kita menghindari hal yang seperti itu. Setiap bulan silahkan berapapun hasil entriannya, entah 1, 5, 10, 100 atau bahkan semuanya, silahkan diekspor kemudian dikirim ke dinas sosial. Di saat nanti pas bulan finalisasi
Jadi kita bisa akomodir data-data bulan-bulan sebelumnya sudah di-entry oleh pihak desa. Dari data yang disetorkan oleh RT atau RW, nanti langsung ke operator langsung apa dirundingkan, dimusyawarahkan di desa? Untuk teknis itu dalam aplikasi ada fitur yang namanya cetak prelis. Berarti kita mencetak atau mendownload semua data yang ada di aplikasi itu untuk dilakukan verifikasi. Kalau anjuran dari regulasi yang dari Kementerian Sosial, cetak prelis kemudian dimusdeskan. Oh, ya musdeskan. Musdes atau muskel, karena di sini ada beberapa kelurahan. Nanti data itu baru diturunkan ke lapangan. Tim lapangan mendata door to door. Berarti datang rumah, kondisi umai, ning data kene mon ini umai lemah, nasi keramik. Ning kene asetnya orang ada mobil, jebule mobilan apa misalkan. Bilang kok kabeh pada lewat. Nah dari itu mobil parkir. Dari data itu yang pertama blok pertama pengenalan tempat tinggal, keterangan perumahan, kemudian kepemilikan aset, kemudian blok keempat itu ada keterangan sosial ekonomi ART. Di situ memuat data jiwa dalam satu rumah tangga. Pendataan DTKS modelnya menggunakan rumah tangga. Dalam satu rumah itu bisa ada 1 kakak, 2 kakak, 3 kakak atau 4 kakak. Berarti bantuannya per kakak atau per rumah? Kalau untuk bansosnya itu dihitungnya per kakak. Per kakak ya. Tapi untuk pendataannya menggunakan rumah tangga. Hanya Pak, dalam satu rumah ada 3 kakak ya, mungkin dapat semua ya. Bisa jadi ya. Oke, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana sesungguhnya alur data sebuah keluarga bisa masuk ke DTKS? Siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya? Lalu jika masih ada warga yang terkategori mampu ada di dalam DTKS, bagaimana cara mengeluarkannya? Dicoret atau susah? Usuk gini menit boleh. Caranya berarti kan cara satu keluarga, satu kakak itu bisa masuk ke DTKS. Cara terimanya oleh. Saat jelasnya miskin ya. Iya. Caranya itu memang verifikasi itu ada dua model. Model pertama yang tadi dijelaskan oleh Mas Absin ini adalah petugas desa itu melakukan verifikasi. Berarti desa melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Cek. Itu metode pertama. Metode kedua itu orang yang merasa miskin, merasa belum mendapatkan bantuan itu boleh langsung datang mendaftar ke desa. Ke desa. Mari operator mari balai desa. Mari balai desa. Balai desa ya. Ketemunya karo KDC di situ. Tapi kan paling ora gawe RT RW. Enggak gulate ora kowe. Ya mau metong. Gulate pasti suwe. Perlu kowe. Iya. Memetang daerah maksudnya loh. Si orang ini, si keluarga ini boleh datang ke balai desa, kemudian menjadi kewajiban desa untuk menerima, mencatat, memasukkan ke SIK-NJ ini. Desa. Iya. Jadi setelah itu orang ini masuk, maka dia sudah diterima desa. Desa kemudian melakukan proses selanjutnya, berarti ekspor data ke Dinsos. Dinsos nanti import online ke pusat. Per 3 bulan keluar penetapan. Jadi prosesnya seperti itu. Kadung mlebu cara tarik itu kan. Nah, angger wis kadung mlebu berarti ada pola desa ini melakukan verifikasi, pemutakhiran atau perbaikan. Cek lagi. Karena tadi yang disampaikan Mas Absin itu desa untuk mencetak prelis. Prelis itu berarti kan daftar nama yang ada di data ini, data wong miskin desa ini dicetak, terus dikunjungi cici-cici. Ada apa ora karo informasi yang ada di database-nya DTKS. Nah itu tadi di tulisan kita di database ternyata memunculkan bahwa nama ini, keluarga ini dia punya rumah dengan sekarang kondisinya keramik, tapi di datanya masih belum keramik. Di data ini di kertasnya isi lemah. Terus temboknya ninggalin tulisannya nganggur tembok biasa jelek, jebule wis dikeramik. Itu berarti ada perubahan-perubahan. Nah, itu segera dicatat oleh petugas
petugas pencacah yang di lapangan itu dicentang, berarti diperbaiki. Oh, saya itu ganti nih, ini tulisannya lemah ya diganti gamik. Terus luas tanahnya pira, luas tanahnya semene kali semene ya ditulis gitu. Itu tercetak tertulis di dokumen itu. Setelah verifikasi kunjungan lapangan itu, dokumen itu masuk ke operator Sikenji untuk diketik. Anda mendengar dari urutan tugas ada cek and check dari orang-orang miskin apa orang ibaratnya, sebenarnya itu sebenarnya nggak ada harus asal salah sasaran, harusnya loh ya, harusnya. Tapi mengapa ada masih salah sasaran? Walau tadi ngomongnya dari desa verifikasi ke bawah, tapi bisa asal sasaran loh. Contoh kendalanya nanti. Iya, kendalanya itu ya memang isi aja datanya Pak. Oh, ini jadi Pak data mau ya. Kita tak kiye, kita mikir usaha. Ini apa ya? Lah rong usaha ning kene tulisane Husni esi dadi Wiyata. Iya. Barang pandimen bantuan 2020 karena Wiyata kan oleh bantuan. Lha sugih nang. Saya kira PNS Iya. Wago. Berarti sih tugas geologi sama ya. Tapi enggak sama sih geologi siapa? Saya kira desa kabeh. Desa kabeh ya. Enggak boleh sebut nama ya. Ora usah. Nanti desanya lah. Desa kabeh iki. Tapi mulai sejarahnya ada wong kero gitu sampai sebagainya. Dia lupa. Mungkin dia lupa. Berarti segalanya ada di desa. Ada di desa. Wewenang yang menentukan dia layak atau tidak layak. Iya. Itu ada secara struktural kan tingkat bawah yang lebih tahu. Iya. Nduran itu setau kan ibaratnya ya, seorang data. Secara benar sih insol ya. Jadi di sini pun desa itu kalau di aplikasi loh ya, di Sikenji-nya ini hanya boleh menginformasikan toh. Jadi sini DTKS Sikenji ya hanya diberi informasi umai madhepe menginti temboke apa, terus duit tanah apa ora, anake saiki usahane apa. Ini pertanyaan di sini banyak banget. Nanti yang menentukan oke miskin dan tidak itu ada di pusat. Tetap sing dewan juri mainnya setor ya? Setor baru, seanane wis informasikan yang sekarang ya. Tapi kamu kesel temen ya? Saca muatan sih. Alhamdulillah. Semoga sama sehat terus ya? Alhamdulillah. Bojone kayak bojone. Enak lah, ada eman. Terus eman. Sing soleha ya, pantur ya, awannya. Soleha kayak gue. Pertanyaan berikutnya ya. Ini job di situ ada apa orang? Job. Iya. Ngomong banget. Banyak putih. Kayak putih. Iya. Nyemplanya kalau seksi. Terus? Siap, cukup. Aduh. Sini sih. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nah, bagi penerima bansos non DTKS yang ternyata itu keluarga mampu, sementara ada keluarga yang memang tidak mampu tapi belum dapat bantuan, apakah bisa langsung diganti atau menunggu tahap selanjutnya dengan ditambah kuotanya sehingga yang mampu tadi tetap dapat? Jawabannya sumbernya dulu. Kalau sebetulnya itu bisa semua. Cuma kalau sumber yang dari APBN itu ada proses Pak. Pamar memes ya kan memes. Oh iya, so. Memes. Jadi kalau yang APBD kabupaten ini berkaitan dengan bansos, yang jaring pengaman sosial dari pemerintah kabupaten, gue memang bisa berubah. Ya. Begitu metu namanya Husni Pandibantu jebule sugih bisa tarik bisa. Namanya diganti. Soalnya menjadi tarik apa? Bisa. Menunggu ada surat pertanggungjawaban mutlak dari desa. Ada surat kita dilapisi berarti ada berita acara pergantian. Berarti Husni diganti Ahmad. Itu boleh. Boleh ya langsung ya. Iya. Berarti secara data juga sah. Barangnya ya anjokin yang Ahmad orang Husni gitu gue. Langsung diganti ya. Iya, itu boleh. Bisa. Pada itu kan ada bansos untuk dampak dari pandemi ya. Iya. Ya. Umum PHK.
dikenal PKK atau mungkin dan sebagainya akibat dari corona ya. Kira-kira ini umpamanya nih keluarganya ini rada mampu, rada loh ya, rada. Tapi ada kriteria bahwa di dalam rumah itu ada yang dipecat dari perusahaan umpamanya. Kira-kira itu berhak dapat bansos pandemi enggak? Nah ini kan berarti kayak tipis-tipis ya? Iya, agak maksudnya. Agak sih ya? Iya, agak. Pan dibantu jebule mungkin wong tuane isi mampu makan nih. Iya. Orang dibantu nih kene adalah korban PHK. Iya, iya. Kan kayak gitu. Ini dikembalikan lagi ke desa Pak, Mas. Dikembalikan lagi ke desa. Mas. Jadi begitu desa itu yang jelas Pak Kades, BPD, perangkat desa, RT RW itu merundingkan. Ya. Pasti ada pertimbangan itu. Ya. Ini sa umah kiye dibanding karo umah sebelah. Ki bantuan dari siji ki. Oh iya. Ditimbang sik lah. Ada pertimbangan susah sama kira-kira. Sing luwih susah ndi? Oh ya. Lah forum desa lah ini yang berhak menentukan pergantian itu. Oh begitu ya. Simpel. Semuanya ada di desa. Selalu guna bantuan aja di KB. Nah, gue. Karena supeng, angin skala prioritas. Cukup sih paling susah nih, rada susah dan sebagainya. Padahal mau nambahin ini pas melanjutkan yang tadi misalkan dia korban PHK. Ya. Coba untuk proses olah data JPS yang kemarin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Contoh seperti ini Mas. Ibunya pedagang. Ya, pasar kena umumnya pedagang enggak? Ya. Bapaknya korban PHK. Ya. Saat kalau di pesangon pakai ya anaknya ojek online. Dampak juga ya. Dampak juga. Nah, ternyata ini setelah kita tracking ternyata masih satu kakak. Ya. Kalau mau memberikan bantuan berdasarkan kriteria saja yang memenuhi, berarti sakeluarga 3W BPD loro lah wingi 20 kilonan berarti sakeluarga oli 1 kilo. Iya, oli kabeh ibaratnya. Nah, sedangkan kemampuan anggaran daerah itu kan ada batasan. Nah, makanya kita screening dulu dari data-data itu kita temukan dulu kakaknya dulu. Nah, nanti di saat kakak yang sama, di saat kakak yang sama kita eksekusi. Dalam satu kakak kita munculkan hanya satu penerima. Berhubung dana terbatas, maka bantuan hanya untuk satu kakak. Walaupun di dalamnya ada banyak yang perlu dibantu menurut syarat ya dapat bantuan ya. Begitu ya. Ya oke. Masih ada lanjutannya? Kalau berdasarkan aduan masyarakat, banyak sekali masyarakat yang menanyakan kenapa sih besaran bansos itu berbeda-beda. Ya, contoh penting kok. Apa pertanyaan sampai sebagai umat ya? 600.000. Ya. PLTDD 600.000. Ya. Sedangkan jingganan kurang 100.000 nan. Bentuk kepanganan ya. Bentuknya sepanganan. Harus menggunakan ibaratnya. Merujuk ke hal itu semua ada regulasinya. Iya, aturannya ya. Bansos tunai sudah ada aturan mainnya, bansos sembako juga ada aturan mainnya, besarannya juga sudah ditentukan, kemudian PLTDD juga sudah ditentukan. Untuk PLT entah pusat ataupun yang di desa, informasi terbaru kemarin besaran 600.000 itu hanya untuk 3 bulan. 3 bulan toh. April, Mei, ya. Juni. Ya. Kemudian untuk bulan berikutnya besarannya 300.000. 3 bulan gimana? Termin pertama 3 bulan. 3 bulan. Di saat memang pandemi masih berjalan, mungkin berlanjut sampai. Berarti saya istilahnya belum tahu bantuan. Mungkin pertimbangannya masa pandemi, roda ekonomi entah dimanapun pasti akan mengalami penurunan. Ya. Termasuk negara untuk yang dari pusat sendiri saja. Berarti sampai Desember untuk yang bantuan dari pusat itu ada sembako perluasan, ada BLT yang awal 600.000, nanti untuk triwulan berikutnya besaran 300.000. Kemudian yang provinsi itu direncanakan sampai Desember, cuma menggunakan termin pertama triwulan. Tapi kalau untuk yang kabupaten sendiri sedang dirumuskan untuk tahap keduanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ada kabar gembira.
supaya masyarakat yang di cover oleh JPS APBD 2 juga bisa mendapatkan tahap keduanya. Yang pribadi ndongan ya, ndongan yang ini. Semoga bantuan itu aja dibagi nang Kabupaten Tegal. Bisa. Katanya pengen mau Kabupaten Tegal susah. Ayo lho maksudnya lho. Bantu ditolak karena aku pada seneng ngapain suki sih ngapain kan banyak itu sepakat. Ya. Dan sama meriang kok. Bojo ketunggon lho. Tegal bojone si nyamuk iki sama. Sepakat ya. Ya, lanjut ya. Pertanyaan lanjut. Seperti yang tadi saya katakan saat sampaikan di awal, bagaimana jika dijumpai ada proses produk atau komunitas bantuan sembako yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya ya ada berasnya jelek, atau jika ada buah sayur kondisinya sudah membusuk atau kurang baik, jika itu ikannya sudah basi, pimen bisa terjadi jadi misalnya busuk ya, berasnya sih dengar. Bantuan sosial untuk program sembako. Ya. Program sembako itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat, tapi 2 terpenuhi, 1 menjadi pilihan. Apa bu? Berarti yang pertama karbohidrat. Oh iya, panganan beras. Ya. Kemudian yang kedua sumber hewani, protein hewani. Dalam hal ini ikan ya mungkin ikan bisa, ayam bisa, telur bisa. Kemudian sumber dari karbohidrat, nabati yang sayur-sayuran, sayur, dan keempatnya adalah sumber yang buah-buahan, bangsane buah-buahan. Tapi ini menjadi pilihan. Sing penting kuwi loro terpenuhi lah. Antara beras, kalau ayam atau iwak atau unduk itu salah satunya diambil lah dua-duanya. Nah, sing loro ki ya ini menjadi pilihan. Bisa hanya menggunakan buah saja. Tidak usah menggunakan sayur nggak apa-apa. Bisa menggunakan sayur saja, tidak menggunakan buah ya nggak apa-apa. Pilihan ya. Iya. Sing wajib iki sing penting anak bahan bangsane kue sing isine beras dan kawan-kawan. Karo sing sumber yang dari protein hewani, berarti kan itu wajib, itu harus ada. Untuk iwak ataupun ayam atau telur. Padahal kan kita semua tahu ya kalau ayam atau ikan itu kan terbatas, keawetannya keterbatasan. Iya. Maka memang akan beda lagi dengan bantuan yang dari provinsi. Kalau provinsi kan serba pabrikan baik bisa. Makanya memang yang menjadi tren sekarang itu yang sembako yang dari pusat. Itu memang komoditasnya itu memang jenis-jenisnya memang sudah diatur, menjadi aturan dasar. Jadi gelem ora gelem ya kita akan coba itu. Meskipun kalau kita petugas pendamping itu ya pengennya sing simpel. Mungkin agar masyarakatnya pakai streaming. Mas urusan bangsa kayak apa sih bisa dilempit ya kalau tulis serap ya aku pengen. Wah, tanya dari mana-mana. Ini apa ya? Strategi saya mengapa ada beras yang kurang bagus, ikan sampai busuk, tempe sampai busuk. Sebetulnya ini menjadi tanggung jawabnya agen, Mas. Agen penyalur atau warungnya. Kalau komoditasnya jelek, sampaikan ke agen, sinyalur lagi siapa? Jadi wong iki oleh bantuannya sing toko endi atau sing warung endi. Kembalikan saja ke situ. Agen ya tanggung jawab ya. Bukan sampean-sampean ya. Tuh sampean kesel disalah. Kenapa dia boleh tukar bojan ya. Berarti tanggung jawab warung agen untuk mengganti Pak. Tanpa potongan. Utuh ya kan ya. Oh gitu. Ayam setengah ya aku diganti ayam setengah. Kromo cak di rumah SBM iki mbok kan sampean terima beras jebule apok. Ya, terima iwak rada mambu. Tempe-tempe busuk dijolik. Nanti warung wajib hukumnya diganti total tanpa potongan. Iya, Be. Jawab Tirum. Silakan ada tambahan untuk pertanyaan dari saya. Barangkali ada tambahan. Kalau teknis yang lebih paham pasti tim lapangan. Kalau untuk yang
sedikit menambah tadi pertanyaan sebelumnya kaitannya dengan pergantian bansos ataupun usulan itu bisa dilaksanakan setiap bulan. Ya, dari desa ya, tentunya. Dari desa. Kalau untuk yang bantuan dari pusat atau APBN. Kemudian untuk yang kaitannya dengan JPS ini, seperti yang disampaikan Mas Husni, untuk APBD 2 berdasarkan berita acara pergantian, kemudian yang provinsi, desa langsung punya akses untuk menggantikan atau mengusulkan menambahkan, langsung akses ke aplikasinya Dinsos Provinsi namanya SIG DJ. SIG Dinsos Jawa Tengah. Sebutin namanya nomor J pakai J. D lo. DJ lama ya Dinsos Jawa Tengah. Jawa Tengah. Aku tak pakai DJ. Sekedar informasi, alhamdulillah kemarin awal tahap pertama usulan kita sampai 70.000, tapi yang terakomodir hanya 65.000. Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi untuk yang paling tahap akeh kedua, tapi dia nyawa sih ketemu. Susah. Nyawa Ngatur-ngaturi ya. Ya oleh. Ngatur-ngaturi. Hukumnya aja diterima kok. Tuli nyawanya kesel lah. Tahap kedua kita dari desa, terima kasih kepada operator desa yang sudah sangat luar biasa membantu ya, membantu esok ketemu esok, kayak saya sampean bojone rada dikeloni ditinggal demi masyarakat umum. Ayo apa sih dari bojone TKS? Kalau tunggu nih bisa bulan pisan toh. Untuk tahap 2 kita mendapatkan BNPA yang sudah clear itu 91 ribuan. Nanti ada kemungkinan dibuka pengusulan lagi untuk tahap 3. Jadi monggo untuk desa yang memang masyarakatnya banyak belum tercover di JPS, entah itu pusat ataupun APBD kabupaten, silahkan nanti di saat sudah dibuka JPS provinsi tahap 3 sesegera mungkin. Apa itu kira-kira? Informasinya setelah pendistribusian tahap 2. Oh, ada susulan juga. Iya. Berarti itu untuk penambahan apa? Oh ya, belum tercover ya? Yang belum pengusulan nambahin. Ya. Karena Pak Gubernur sudah menginformasikan tidak ada limit. Oh, tidak ada kuota, tidak ada batasan. Susah kali. Bingung. Kayak kita kayak apa? Intinya semoga jangan jadi orang susah. Dicatat namanya nang-nangan problem dicatat. Nah kemudian catat sama ya. Oh, harus dia susah atau apa ya? Ya, pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini kan lagi ramai diperbincangkan. Bagaimana jika taksiran nilainya kurang dari nilai bantuan yang semestinya? Misalnya buat yang 200.000, tapi dengan komunitas yang diterima ditaksir nilainya hanya sekitar 120-an kira-kira lah ya. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai penerima? Pemprotes ngamuk apa gimana? Apa yang harus dilakukan? Monggo, siapa yang menjawab? Ya. Apa? Oh, ini jurusannya ya. Susah. Susah. Gampang. Ini ngomong. Lah kowe mau jawaban pertama. Apa sih? Kemarin agene warung. Oh, kayak tetap nang warung juga ya, kayak warung. Iya. Ki dene njaluk jelas kayak beras pirang kilo. Wes umpama berasnya 12 kilo. Ki 12 kilo regane pira? Silakan berhitung di situ. Oh, sebenarnya tritil itu ya. Tritil loro apa? Loro apa demi kebenaran ya. Dene nyole tempe loro tok regane piranan piye? Saya dulu pas cepak. Iya. Ya, mau mana? Ya 5% cukup lah, mau mana? Ini digawe toko jenenge toko kan duduk tadi kan oleh halal karena muamalah kan Pak. Saya Pak Ustaz ya hubungan dagang. Iya. Wis kayak kowe Pak. Ayo betul ya. Kamaring agen sing nyalurna sapa? Takon kene beras regane pira kiye? Tempe loro regane pira? Endoke pirang kilo kiye? Oh direng-reng. Jumlah 200. Lho ndok adol ndok regane semene kok gitu. Dan ini karena sejen, ki kan tokone nyong. Kan seperti itu. Memang di aturan di pedungnya memang ini menjadi toko sih.
Jadi toko ini kan menjual dengan dia mengambil keuntungan. Iya. Ada beli pula, dia pula dengan jumlah banyak, dikemas demikian rupa, dijual ke si penerima itu. Kira-kira konsepnya sederhana sebetulnya. Kira-kira dari warna-warna yang ada semacam kendala atau halangan nggak ya? Apa lancar kabeh sebelum kamu tegal kayak warung lancar apa benar? Kalau halangan sebetulnya ini yang menjadi PR kita di lapangan. Terutama teman-teman pendamping sosial bantuan sosial pangan kecamatan, TKSK, teman-teman TKSK itu yang menjadi kesulitan manakala desa A, desa di sana itu lah wong sa desa kiye aripan nyairna ini desa seberangnya gitu. Nanti aku lah karena tidak ada pencairan itu gimana cara pencairan sih? Dari bantuan yang 200 seperti ya? Gimana caranya? Caranya kalau aturannya adalah wong isi KPM tekan maring warung digesek. Oh gesekan gesek kok. Oh iya, nah isinya 200.000 kan mau belanja apa baik. Nah ini barangnya, kasih barang, sudah di si KPM ini pulang. Itu yang lancar? Iya. Si orang lancar? Nah permasalahannya sekarang ini kan dengan adanya pandemi, orang mungkin wong ngantri, makanya si ngantri saat desa ana wong 200. Kayaknya ibu di sini. Oh, tiga wali itu kendala juga ya. Makanya kemarin itu begitu ada masa pandemi ini kita ada mekanisme yang kita ambil wis lah kita itu meskipun itu beresiko tapi kita ambil demi lah yang penting kita tetap bisa menyalurkan barang itu tepat pada waktu kalau bisa esok-esok aja lumrah kacau jadi kartu itu dikumpulkan sampai digesek supaya sampai pencairan jadi memastikan usana isinya gesek siapa sih gesek? Petugas agen agen warung itu warung yang gesek kumpulnya sih lah kalau petugas kadang membantu memobilisasi lah geser kartu kian gambarnya ini yang kemarin kita lakukan seperti itu maksudnya geser kartu kan masih terkumpul di warga memberi informasi ke esok kan pencairan tapi orang antri ya gue kudu ini kita kumpulnya di sit mau digesek di sit baru gue nembe esok bantuannya mudun cairkan tapi ini karena model karena lagi ada pandemi semoga di bulan Juli ini nanti ke depan lah kalau bulan ini kita masih model seperti itu Juli kita sudah menggunakan aturan yang silakan antri mengurus new normal lagi lah silakan virus insya Allah kita lanjut ya semoga nggak pakai ramen ya kita juga mendapat laporan nih bagaimana jika ada bantuan BLT dana desa nilainya 600.000 tapi terus setelah diterima dari RT atau RW ada yang memotong dengan alasan untuk pemerataan dan itu sudah hasil kesepakatan di internal. Apakah ini boleh? Apa bisa diterima atau gimana nih? Oh ini boleh kayak ketika ada pemerataan dengan alasan tersebut. Kalau itu kan berarti mekanisme lapangan. Ya. Iya. Secara administrasi pertanggungjawaban ya tetap nama siapa ya itu dikasihkan. Berarti kebijakan dari orang tersebut. Wong kowe oleh wis ora nampani wis 600. Balik ning omah. Iya. Lah barang ning omah ada ngarep tanggane yo. Nyumbang. Iya susah. Ya ora apa penting omah wong. Berarti ora apa-apa ya. Asal bongbong. Ada bongbongan iya. Soalnya melas lah, yo sudah. Tapi kalau ditentukan oleh aparat desa gimana? Ya moga-moga aja. Saya yakin insya Allah tidak ada. Kalau belum ada itu laporan itu nggak ada. Belum ada kejadiannya. Ya semoga nggak ada. Oke. Kira-kira begitu pertanyaannya untuk selanjutnya Medan dulu. Oke Mas Hafsin barangkali masih ada yang perlu ditambahkan atau yang belum disampaikan. Silakan Mas Habib. Ya. Yang ada ya jelas tapi padat jelas. Di dinas sosial itu ada namanya sistem layanan rujukan terpadu. Hanya rumah sakit kan rujukannya ya. Di situ fungsinya untuk melayani masyarakat, entah itu aduan, entah itu keluhan, atau entah itu
pengen mlebu TKS, pengen oleh bansos, pengen oleh KIS dan lain sebagainya, monggo masyarakat Kabupaten Tegal silahkan berkoordinasi dengan pelayanan kami yang ada di Dinas Sosial SLRT Trengginas. Kaman Dinsos ya. Dinsos. Iya, layanan gue ya. Ini pan ada yang pengen lagi mana ya. Iya. Ada lagi. Di situ ada yang stay, ada dari unsur Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Monggo masyarakat pangurus KIP, pangurus KIS, pangurus apa bae, monggo silakan datang saja ke SLRT Trengginas. Bagi yang berkepentingan terkait dengan hal-hal bantuan, silakan teka mari Dinsos ya, Dinas Sosial Tegal lewat layar SLRT Trengginas. Trengginas. Oke, itu aja. Ya. Jakpus Humas bersama tadi telah kita simak penjelasan lengkap seputar pengelolaan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. Telah disampaikan tadi jika ketetapan sasaran penerima manfaat dalam penyaluran bantuan sosial ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pihak desa dalam melakukan pembaharuan data atau pemutakhiran data yang sekarang sudah bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Meskipun penetapannya oleh Kementerian Sosial per triwulan sekali. Dari mekanisme pembaharuan data inilah data KPM atau keluarga penerima manfaat yang sudah sejahtera bisa dikeluarkan dari data kemiskinan, dan mereka yang sesungguhnya berhak karena memang terkategori miskin ini bisa dimasukkan. Dan sepertinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat masih akan kita jumpai untuk beberapa waktu ke depan, karena dari 287 desa kelurahan di Kabupaten Tegal, baru 154 desa kelurahan yang memutakhirkan data DTKS-nya di masa pandemi COVID-19 ini, memperbaharui data kemiskinannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Untuk itu, segeralah desa kelurahan yang belum mengupdate DTKS-nya segera mengupdate. Soal penerimaan bantuan sosial pangan seperti sembako yang tidak sesuai harapan, seperti kualitasnya yang buruk ataupun nilainya yang tidak sebanding, tidak wajar sesuai komoditas barang yang diterimanya, maka penerima manfaat bisa segera mengajukan penggantian ataupun komplain ke toko, ke agen ataupun e-warung yang menyalurkannya untuk dicukupi. Dengan ketekunan dan keikhlasan dalam bekerja, insya Allah rezeki akan ikut di belakangnya. Demikian Jakpus Humas bincang-bincang kita malam hari ini. Sampai jumpa di edisi podcast Humas Pemkab Tegal berikutnya. Loken bantuan sosial orang bisa dibenerna, orang bisa dilulusnya, sing jelas kudu bisa, sing penting anaknya. Yuk desa kelurahan gagian mutakhirna data kemiskinannya DTKS eben sing bener-bener orang mampu bisa oleh ngerasakan bantuan sing pemerintah. Saya Pemenwan, bila itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.